Peristiwa Muharram. Allah Ta'ala ampuni Nabi Daud setelah bersujud 40 hari tanpa makan dan minum. Pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, diyakini sebagai hari Allah Ta'ala mengampuni Nabi Daud alaihissalam setelah beliau bertobat dengan terus-menerus bersujud kepada Allah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Dalam buku Mengungkap Rahasia Sholat karya Syamsuddin Nur disebutkan Nabi Daud alaihissalam selain sebagai nabi juga seorang raja. Beliau sempat melakukan kesalahan sehingga Allah SWT langsung menegurnya. Beliau mencintai istri seorang petani dan meminta suaminya menceraikan istrinya itu untuk dia persunting. Dua malaikat menegur Nabi Daud dan sang raja Daud pun menyesal. Beliau tobat dengan terus-menerus bersujud kepada Allah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Saat memerintah negerinya, Nabi Daud didampingi oleh 99 wanita yang resmi menjadi istrinya. Suatu waktu, Nabi Daud bermaksud untuk mencukupkan jumlah istrinya menjadi 100. Namun yang diinginkannya adalah wanita yang sudah bersuamikan seorang petani. Nabi Daud adalah seorang raja, kadang keinginannya selalu mesti dituruti. Sang raja Daud pun meminta agar si petani itu menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam akan memperistrinya. Kelakuan Raja Daud itu sepertinya biasa dilakukan para raja pada waktu itu. Bahkan terjadi dalam adat istiadat pada zaman itu. Akhirnya terjadilah dialog antara Nabi Daud dengan si petani. "Mengapa Baginda meminta istri saya? Padahal istri Baginda telah berjumlah 99, ujar si petani. Nabi Daud alaihissalam menjawab, "Hai Pak Tani, sesungguhnya saya ingin mencukupkan istri saya menjadi 100. Apa daya, Pak Tani hanyalah seorang rakyat biasa. Menolak keinginan rajanya tentu tidak berani." Dalam hatinya dia tidak menerima keinginan Nabi Daud alaihissalam agar dia menceraikan istrinya dan menyerahkannya kepada sang raja. Sebenarnya kejadian ini adalah bagian dari rencana Allah SWT yang maha mengetahui. Dia hendak menguji nabinya Daud alaihissalam dengan keinginannya hendak memperistri wanita yang berstatus istri orang. Allah SWT mendengar jerit pilu hati si petani yang tidak rela istrinya diambil orang. Karenanya pada suatu malam Allah SWT mengutus dua malaikat ke istana Raja Daud alaihissalam. Dua malaikat itu menyerupai dua lelaki yang datang seolah-olah sedang bersengketa dan mengadukan masalahnya kepada sang raja untuk meminta keputusannya yang adil. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ini dua orang yang berselisih. Saudaraku ini mempunyai 99 ekor biri-biri dan aku hanya mempunyai seekor. Dia berkata kepadaku, 'Berikanlah biri-biri milikmu ini kepadaku. Akan kupelihara bersama biri-biriku yang lainnya.' Aku tidak mau, tetapi si pintar berbicara sehingga aku dikalahkannya." Mendengar laporan mengenai masalah kedua orang itu, maka Raja Daud alaihissalam berkata, "Hai, sungguh aniaya benar saudaramu ini, karena meminta biri-biri milikmu yang hanya seekor." Setelah menjatuhkan hukuman kepada orang yang meminta biri-biri itu, Nabi Daud menyadari bahwa yang datang mengadukan perkaranya adalah dua malaikat yang hendak memberi pelajaran kepadanya atas kesalahannya menginginkan istri si petani yang hanya seorang. Padahal dia telah memiliki 99 istri. Demi menyadari kesalahannya itu, Nabi Daud alaihissalam meminta ampun kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam bersujud menyungkurkan wajahnya ke bumi. Inilah kehendak Allah yang maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kesalahan Nabi Daud alaihissalam dengan pelajaran yang sangat bijaksana. Muhammad bin Ka'ab Al-Khurizi menyebutkan bahwa sujudnya Nabi Daud alaihissalam adalah 40 hari 40 malam.
Dia tidak bangun dari sujudnya selain mengerjakan sholat wajib atau karena sesuatu hajat sangat penting yang harus dipenuhinya. Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam kitab Tazimur Khodris Sholah menyebutkan dalam sujudnya Nabi Daud alaihissalam menangis hingga air matanya kering dan pedih karena saking takutnya. Kedua lututnya memar karena lamanya sujud, sebab dia takut tidak diampuni kesalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar dia mengangkat kepalanya. Hai Daud, aku telah mengampuni kesalahanmu. Namun beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang malaikat Jibril. Kisah Israiliyat. Hanya saja Syekh Yusuf Al-Hardawi mengatakan kisah Nabi Daud yang kepincut perempuan istri tetangganya lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sebagai kisah Israiliyat. Kisah ini sendiri dikaitkan dengan tafsir Al-Quran surat Sa'ad ayat 22 hingga 25. Kisah-kisah Israiliyat ini menampilkan dengan buruk perjalanan para rasul dan nabi-nabi, tutur Syekh Yusuf Al-Hardawi dalam bukunya berjudul At-Taubat ila Allah. Istilah Israiliyat meski dinisbatkan kepada Israel, julukan bagi Nabi Yakub dan merujuk kepada kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi. Tetapi dalam perkembangannya Israiliyat lebih populer dikenal untuk kisah atau dongeng masa lalu yang masuk ke dalam tafsir dan hadis, baik yang bersumber dari orang-orang Yahudi, Nasrani maupun lainnya. Cerita-cerita itu semakin berkembang dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai al-hassasun atau pandai cerita yang selalu menonjolkan keanehan-keanehan dalam penyampaiannya agar menarik perhatian pendengar. Yusuf Al-Hardawi menjelaskan apa kesalahan Nabi Daud dalam kisah ini yang dia sangka sebagai fitnah dan cobaan bagi beliau. Kemudian beliau beristighfar kepada Rabb-nya serta tunduk sujud dan memohon ampunan. Menurut Yusuf Kardawi, yang tampak dalam kisah itu adalah Nabi Daud bertindak dengan tergesa-gesa serta tidak meneliti dahulu secara mendalam, sehingga beliau terpengaruh oleh dorongan emosi ketika mendengar perkataan salah seorang yang sedang berselisih itu, dan secara tergesa-gesa memutuskan hukum dengan merugikan pihak lain tanpa terlebih dahulu mendengar alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk membela dirinya sendiri. Tulisnya, seorang hakim yang adil, ujar Hardawi, hendaknya tidak terperdaya oleh ucapan satu pihak yang sedang berselisih atau penampilannya, hingga dia telah meneliti dan menyelidikinya dengan seksama dan mendengar dari seluruh pihak yang berselisih dan adanya dalil yang mendukung ucapan masing-masing. Oleh karena itu ada yang mengatakan, jika salah seorang yang sedang berselisih datang kepadamu dan sambil memperlihatkan satu matanya yang luka, maka tunggulah hingga engkau juga melihat lawan perkaranya, karena barangkali justru lawannya itu kedua matanya terluka. Oleh karena itu datang perintah Tuhan agar Daud tidak cepat terpengaruh oleh emosinya dalam menetapkan suatu hukum. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Sa'ad ayat 26. Terkait bahwa mereka yang datang mengadukan perkaranya adalah dua malaikat yang hendak memberi pelajaran kepadanya atas kesalahannya menginginkan istri si petani yang hanya seorang, padahal dia telah memiliki 99 orang istri.
Menurut Al-Hardawi, apakah kedua orang yang sedang berselisih itu adalah memang manusia atau dua malaikat yang menyamar sebagai manusia datang untuk menguji Nabi Daud, kemudian keduanya lenyap tanpa bekas? Apapun kemungkinannya, menurut Hardawi, pengertian dan tujuannya adalah sama. Hanya saja itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu bentuk metafor dan sebagai sindiran bagi Daud sendiri karena dia menginginkan istri tetangganya sendiri seperti digambarkan oleh kisah-kisah Israeliat yang menampilkan dengan buruk perjalanan para rasul dan nabi-nabi, katanya. Hingga dalam kisah Israeliat itu para nabi telah jatuh dalam tindakan-tindakan yang orang biasa saja tidak mau melakukannya. Maka bagaimana mungkin terjadi bagi seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya pada sore dan pagi hari? Tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Quran Surat Sa'ad ayat 17-18.